Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, pada pertemuan pertama ini yang kita akan bahas adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menghargai dan mensyukuri adanya HAM. Yang kedua, bersikap toleran dan cinta damai. Ketiga, dapat menjelaskan konsep HAM. Keempat, menganalisis substansi HAM. 5. Menyajikan hasil analisis konsep dan substansi HAM. Yang keenam, memiliki tanggung jawab jujur dan disiplin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konsep HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Di sana dinyatakan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Anakku sekalian, berikut ini adalah pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, Jan Matterson. Beliau mengatakan bahwa HAM adalah sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, maka manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Yang kedua, pendapat John Locke. Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati atau menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan bersifat suci. Yang ketiga, menurut David Bettelheim dan Kevin Boyle, HAM adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. Selanjutnya ada pendapat Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa lahir ke dunia dan bersifat universal. Yang berikutnya Austin Rinai. HAM merupakan ruang kebebasan bagi setiap individu yang dirumuskan dengan jelas dan rinci dalam konstitusi serta harus dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Yang terakhir, pendapat dari Umar Seno Aji. Beliau mengatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Selanjutnya, HAM dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, manusia adalah makhluk Tuhan yang diberkatinya dengan martabat yang luhur serta dengan hati nurani dan akal budi. Kedua, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa mendapat anugerahnya berupa kehidupan, kebebasan, dan harta milik. Ketiga, sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban dalam hidupnya, yaitu pertama, bersyukur dan bertakwa kepadanya atas anugerah dan karunia-Nya. Dua, mencintai semua manusia dengan memelihara hubungan baik antar manusia. Tiga, memelihara dan menghargai hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik sesuatu. Tiga, menghormati pelaksanaan hukum-hukum yang berlaku. Selanjutnya, kesimpulan. Dari beberapa pernyataan dan pendapat beberapa ahli di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya HAM itu adalah hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, bersifat hakiki. Artinya, HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal. Artinya,
HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, politik, atau hak ekonomi, sosial, maupun budaya. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia. Maka sangat rugi apabila orang tidak memanfaatkan atau mengambil haknya tersebut. Ya, berikut ini beberapa macam hak asasi yang harus dimiliki oleh manusia. Di antaranya ada hak asasi pribadi, kemudian hak asasi politik, hak asasi hukum, ada hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Oke, selanjutnya anakku sekalian, coba kalian renungkan, kalian pikirkan, kemudian kalian sebutkan di dalam hati kalian masing-masing hak kalian sebagai manusia dan sebagai pelajar. Sekali lagi, kalian pikirkan hak kalian sebagai manusia sekaligus sebagai pelajar. Kalau tadi kita mempelajari tentang hak, ya, jadi segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Berikutnya kita akan membahas tentang kewajiban, kewajiban asasi. Ya. Kewajiban asasi secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Di dalam sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.